Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Hasanugroho dari IMOTKB dengan NIM 2388010033. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan algoritma decision tree dengan metode ID tree pada dataset kartu kredit. Jadi tujuannya itu untuk memprediksi apakah seseorang nasabah berpotensi melakukan default payment atau tidak berdasarkan story-nya. Pertama-tama, mengimport beberapa library penting dari scikit-learn. Pertama, train test digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Lalu decision tree classifier untuk membuat model pohon keputusan. Lalu ada akurasi score, classification report, dan confuse matrix digunakan dalam tahap evaluasi model. Lalu standar scalar disiapkan untuk melakukan normalisasi data jika diperlukan. Nah, ini untuk codingannya. Lalu melakukan load data hasil processing dengan nama credit card. Lalu ini menentukan X-nya dan Y, di mana X itu sebagai fitur, yaitu seluruh kolom kecuali default payment next month, dan Y-nya itu kolom defaultnya, default payment next month. Lalu cek data, dan ini hasil outputnya. Di sini menampilkannya 5 baris pertama data menggunakan display deep head untuk memastikan apakah ini data terbaca dengan benar. Lalu ini ya menentukan fitur gate-nya yang tadi disampaikan. Lalu ada split data training menggunakan fungsi train test split. Jadi data training itu sebesar 80% digunakan untuk melatih model dan 20% sebagai jam. Nah, data trainingnya ada 24.000 dan 24 fitur dan data testingnya 6.000. Lalu membuat model decision tree. Setelah menggunakan kriteria untuk ID tree informasi gain. Buat model decision kriteria entropi. Jadi parameter ini artinya tuh pemilihan cabang pada pohon dilakukan berdasarkan nilai informasi gain sesuai dengan prinsip algoritma ID tree. Ini kodenya dan ini outputnya. Lalu setelah dijalankan, model akan mempelajari pola dari data training, yaitu hubungan antara fitur-fitur seperti jumlah tagihan, status pembayaran, dan kemungkinan gagal bayar. Selanjutnya, latihan model. Di bagian ini tuh memanggil kembali fungsi fit model tree fit untuk menghasilkan model benar-benar dilatih dengan data ini. Jika tidak ada error, akan muncul pesan model decision tree berhasil dilatih. Ini outputnya berarti berhasil. Lalu ada evaluasi model, itu melakukan prediksi pada data testing menggunakan Y-grade model tree predict, lalu menghitung akurasinya
seberapa tepat representasi dan menampilkan infus matrix. Dan ini hasil dari outputnya. Akurasi model 0,0.7227. Ini klasifikasi reportnya dan akurasinya confuse matriksnya. Visualisasi tulisan. Pada tahap ini tuh menampilkan hasil visualisasi pohon keputusan menggunakan algoritma ID3. Di sini tuh saya membatasi kedalaman pohonnya hingga 4 level menggunakan parameter max. Oh, ini max deep parameter 4 agar struktur keputusan terlihat lebih jelas. Nah, ini koordinatnya. Ini fill through memberi warna sesuai kelas, membuat node melengkung dan menampilkan nama fitur. Jadi kalau default maka membayar tepat waktu. Kalau tidak default itu membayar tepat waktu dan kalau default berarti gagal membayar untuk label kelas tadi. Dan ini hasil dari output tersebut di koordinat tersebut. I 0 kurang dari 1,5 entropinya 0,763 sampelnya 24.000 value-nya segini kelasnya itu membayar tepat waktu. Nah ini untuk gagal membayar terus ini untuk tepat waktu membayar juga. Nah itu saja sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.